Di awal cerita terlihat seorang narapidana wanita bernama Stone yang merupakan mantan prajurit militer didakwa telah membunuh atasan beserta keluarganya hingga membuat Stone mendapatkan hukuman mati atas perbuatannya. Kemudian seorang dokter bernama Brooks memberikan tawaran kepada Stone untuk menjadi kelinci percobaan agar bisa meringankan hukumannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Brooks, tanpa banyak berpikir, Stone menolaknya karena ia lebih baik mati dalam keadaan digantung daripada harus mati sebagai kelinci percobaan. Setelah menolak bekerja sama, Stone langsung dibawa ke dalam sel untuk bergabung dengan para tahanan lainnya. Karena Stone ditempatkan di dalam penjara yang dihuni oleh para penjahat wanita kelas kakap, tentu saja Stone yang merupakan anak baru akan mendapatkan perlakuan yang kasar oleh para napi di situ. Sampai pada akhirnya terjadilah perkelahian antara Stone dan teman satu selnya. Kemudian karena Stone terluka akibat berkelahi, ia pun dibawa ke tempat perawatan untuk segera diobati. Namun di saat sang dokter sedang berusaha mengobati luka Stone, tiba-tiba datang beberapa petugas membawa seorang tahanan pria yang nampak sedang kesakitan. Namun setelah melakukan perawatan, ternyata si tahanan tidak bisa tertolong dan kemudian tewas di ruang perawatan. Singkat cerita, pada malam hari di saat Stone terbangun dari tidurnya, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika tahanan yang sudah tewas tersebut berubah menjadi zombie yang haus akan darah manusia. Namun di saat sedang ketakutan, tiba-tiba seorang polisi datang menolong Stone. Menyadari mereka dalam bahaya, dengan perlahan si polisi membawa Stone untuk segera keluar dari tempat itu. Namun karena mendengar adanya pergerakan, dengan sangat cepat si pasien tersebut langsung menyerang Stone. Lalu karena alarm peringatan berbunyi, beberapa orang polisi langsung bersiaga dan memeriksa tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi mereka tidak menyadari jika bahaya telah mengintai mereka. Hingga pada akhirnya para tahanan yang terinfeksi langsung menyerang para polisi, dan dengan sekejap merubah penjara tersebut menjadi tempat yang sangat mengerikan. Singkat cerita, Stone dan beberapa orang yang masih selamat mencoba bersembunyi di ruang kepala sipir yang bernama Warden. Namun ketika berada di ruangan tersebut, Stone melihat jika Warden memiliki file medis dari beberapa tahanan wanita yang dijadikan subjek eksperimen. Lalu ketika mereka sedang sibuk membahas tentang eksperimen, tiba-tiba lampu di penjara itu padam sehingga semakin memperburuk keadaan. Kemudian dengan beraninya Stone pergi untuk mencari sumber listrik yang lokasinya tidak jauh dari kantor Dr. Brock. Lalu dengan sangat hati-hati Stone harus melewati beberapa koridor untuk bisa secepatnya sampai di lokasi. Dan tidak lama kemudian Stone pun berhasil menemukan apa yang ia cari. Singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan Dr. Brooks, Stone dan yang lainnya mencoba mencari cara untuk bisa keluar dari penjara tersebut dengan selamat. Namun mereka juga harus memikirkan cara untuk melawan para zombie yang masih berkeliaran. Di saat Stone dan yang lainnya sedang sibuk menyusun rencana, seorang polisi yang menyelamatkan Stone tiba-tiba jatuh seperti orang yang sedang kesakitan. Melihat itu, mereka beranggapan jika si polisi tersebut telah terinfeksi. Akan tetapi Stone yang memiliki hutang budi kepada si polisi masih membiarkannya hidup untuk sementara waktu. Namun karena virus sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, si polisi tersebut sudah tidak bisa lagi tertolong. Dan kemudian sambil menangis, Stone pun terpaksa mengeksekusi orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian di saat pagi menjelang, mereka melihat di tempat lain masih ada beberapa orang yang selamat. Mengetahui itu, tanpa banyak bicara, Stone pun berinisiatif pergi untuk menyelamatkan mereka. Setelah sampai di gerbang, Stone yang ditemani oleh Brock dan Warden
serta seorang wanita bernama Butcher harus benar-benar waspada karena di balik gerbang tersebut masih banyak sekali zombie yang berkeliaran. Beberapa lama kemudian, akhirnya mereka berhasil kembali dan hanya membawa satu orang yang masih selamat. Menyadari jika mereka tidak bisa lagi melawan para zombie, Brock pun menyarankan agar mereka bersembunyi di tempat yang lebih aman. Akan tetapi, mereka juga harus bisa melakukan sesuatu untuk mencoba memanggil bantuan. Di saat yang lain sedang galau dengan nasibnya, seorang polisi bernama Wood dan seorang narapidana berencana keluar dari tempat itu tanpa mengajak yang lainnya. Namun untuk menjalankan rencana jahatnya, mereka harus menggunakan umpan agar bisa keluar dari tempat itu. Di tempat lain, Stone meminta kepada Warden untuk mencari solusi dari masalah ini. Karena jika Warden tidak melakukan suatu uji coba, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Mendengar itu, Warden mengatakan jika apa yang telah terjadi sudah di luar batas kemampuannya. Namun di saat Stone sedang berdebat dengan Warden, tiba-tiba salah satu zombie masuk ke ruangan tersebut. Dan ternyata zombie tersebut adalah kakak dari Warden yang bertugas di sel tahanan khusus pria. Melihat itu, Warden pun melarang Stone untuk membunuhnya. Akan tetapi Stone bersikeras karena jika dibiarkan, si zombie akan membahayakan keselamatan mereka. Di tempat berbeda, Wood dan beberapa orang lainnya sedang kesulitan untuk bisa mencari jalan keluar. Karena di hadapan mereka sudah banyak zombie yang siap menyerang. Menyadari mereka sedang dalam keadaan terjepit, Wood lalu mengatakan jika saat ini mereka harus bisa mengalihkan perhatian si zombie agar bisa memberikan waktu untuk mereka keluar dari tempat itu. Singkat cerita, setelah berhasil membuat para zombie sibuk, kemudian untuk menjalankan rencananya, Wood mengancam akan membunuh Stone dan yang lainnya jika mereka berniat untuk keluar. Karena saat ini Wood membutuhkan korban untuk bisa menyibukkan para zombie agar ia bisa keluar dari tempat itu dalam keadaan selamat. Setelah mendengar itu, di saat ada kesempatan, Stone langsung melawan hingga pada akhirnya Wood pun terkena gigitan oleh sang kakak Warden yang sudah berubah menjadi zombie. Melihat itu, dengan cepat Butcher langsung bersiap dan kemudian beberapa lama setelah kematian Wood, Stone dan yang lainnya langsung bergegas pergi ke suatu ruangan yang masih memiliki sumber listrik. Karena menuju ruangan tersebut banyak sekali zombie, mereka harus mencari cara agar bisa ke ruangan itu dengan aman. Menyadari itu, salah seorang tahanan bernama Musso berinisiatif menjadikan dirinya umpan untuk bisa mengalihkan perhatian para zombie. Kemudian setelah dirasa cukup aman, tanpa membuang-buang waktu, mereka langsung memperbaiki instalasi listrik untuk bisa menghubungi bantuan dengan menggunakan telepon. Di saat semuanya selesai, Warden yang merupakan kepala penjara memberitahukan jika penjara telah diserang. Dan ia meminta untuk segera melakukan evakuasi serta pemusnahan penjara tersebut. Selang beberapa lama Warden tewas, tiba-tiba mereka mendengar suara para zombie sedang menuju ke tempat itu. Melihat banyak sekali zombie yang datang, dengan beraninya Butcher berinisiatif mengalihkan perhatian para zombie agar Stone dan yang lainnya bisa melarikan diri. Setelah berhasil selamat dari serangan para zombie, di tempat lain mereka melihat Musso sudah dalam keadaan tewas di dalam ruang eksekusi. Namun di tengah kesedihan mereka, tiba-tiba si gadis berambut pirang yang telah terinfeksi mulai berubah menjadi zombie. Dan di saat bersamaan, Musso yang sudah menjadi zombie langsung menyerang Butcher.
Ketika para zombie sudah mengetahui keberadaan Stone dan yang lainnya, mengetahui itu, Buster yang sudah terinfeksi langsung menyuruh Stone untuk segera pergi dari tempat itu. Menyadari dirinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dengan terpaksa Stone pergi meninggalkan Buster di ruang eksekusi. Kemudian ketika melihat banyaknya para zombie yang berdatangan, Buster yang sudah bersiap di kursi eksekutor berniat mengorbankan dirinya agar bisa membunuh para zombie. Setelah Buster tewas, Stone yang masih selamat tanpa buang-buang waktu langsung bergegas pergi menuju pintu keluar. Dengan perasaan sedih karena telah kehilangan teman-temannya, Stone pun akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah berjuang untuk tetap hidup. Dan akhirnya film pun